Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students of 9th grade SMP Alam Balikpapan. How are you today? I hope you are fine and in the good condition when you see this video tutorial. Okay, for the second grade we still join with video tutorial, but because the class teacher want to me to do Zoom meeting in the second meeting, you can see and join in the Zoom meeting on Monday, ya. On Monday with me just for a few minutes, beberapa menit saja ya. Setelah itu, after that you must see video tutorial that you can see in the channel YouTube Melinda Sri Wahyuni English. Okay, for this meeting we have material about expression of agree and disagree, ya. Sudah ada materi untuk pertemuan kedua. Kita punya 10 kali pertemuan dengan saya. Zoom meetingnya 1 kali saja. Sebenarnya saya sudah masukkan di semester plan SMP Alam Balikpapan. Zoom meetingnya ada di pertemuan keberapa, ya. Selebihnya kalian lihat video tutorial, di situ akan ada materi dan setelah itu penugasan, baik penugasan worksheet maupun penugasan video. Oke. Yang pertama adalah expression of agree. Apa itu expression of agree? Ungkapan setuju dengan pendapat orang lain. Sedangkan expression of disagree artinya adalah antonim from expression of agree. Apa antonimnya? Kalau expression of agree adalah ungkapan setuju dengan pendapat orang lain, sedangkan expression of disagree adalah ungkapan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain. Ketika setuju, kita have the reason, dan ketika kita tidak setuju, sebenarnya kita juga have the best reason, ya. Ada alasan terbaik ketika tidak setuju dan alasan terbaik juga ketika kita setuju. Oke. Apa saja contoh expression of agree? Biasanya yang pertama itu I agree. I agree, saya setuju. Kemudian apalagi I agree with you, ditambahin with you supaya lebih jelas bahwa saya tuh setuju dengan pendapat kamu, ya. Kalau I agree saja bisa jadi saya setuju saja, bisa jadi yang kita setuju itu bukan pendapat orang yang menjadi lawan bicara kita. I agree with you, saya setuju denganmu. Kemudian ada lagi pernyataan ungkapan setuju, you are right. You are right. Kamu benar. Kamu benar. Pokoknya ketika kita setuju, di asumsi kita, di anggapan kita, ya benar gitu kan. Makanya kita setuju. Benar sesuai dengan thinking kita. Dan benar bisa jadi pembenaran itu atas pemikiran kita, atas
referensi dari buku yang ada atau berdasarkan fakta yang ada. Oke? You are right. Ketika menyatakan kamu benar, benarnya di mana itu jelas. Oke? Kemudian ada ungkapan setuju yang selanjutnya, I will say that. Saya akan mengatakan itu. Biasa kita kalau di forum, I will say that. Padahal orang yang ngomong, kita yang menyatakan bahwa itu adalah yang akan kita katakan, seolah-olah sehati. Ya. Kemudian ada apa lagi? That's the point. Itu intinya, ya. Itu intinya. That's the point. Itu intinya. Kemudian apa lagi? I feel the same way about, ya. Saya merasakan memiliki pemikiran yang sama tentang. I feel the same way about. Itu ada beberapa contoh ekspresi setuju. Oke? Selanjutnya ada we have the example expression of disagree. Apa saja contoh ungkapan ketidaksetujuan? Contoh yang pertama yang paling jelas, ketika I agree, maka tidak setujunya I don't agree. Kenapa pakai don't? Karena setuju tidak setuju itu masuk ke pernyataan akan melakukan persetujuan atau ketidaksetujuan. Makanya pakai kata bantunya do plus not. I don't agree. Saya tidak setuju. Ketika pendapat seseorang lawan bicara kita yang kita iakan, yang tidak kita setujui, maka kita akan menambahkan I don't agree with you. I don't agree with you. Kemudian apalagi ungkapan tidak setuju? I don't think so. I don't think so. Saya tidak berpikir begitu. So, what do you think? Jadi apa yang ada di pikiran kamu, ya? Ungkapkan dengan jelas. Jangan bilang I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. Terus ketika ditanya what do you think? Apa yang kamu pikirkan? Malah nggak bisa jawab. Jadi kita itu cuma ini aja, menyanggah tanpa pembuktian, ya. Kemudian that's not what I think. Itu tidak ada di dalam pemikiran saya. Itu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. That's not what I think. Kemudian I couldn't agree with you less. I couldn't agree with you less. Saya benar-benar tidak bisa menyetujuimu. Kenapa dia pakai less, kan? Kurang, benar-benar kurang, maksudnya kurang. I couldn't agree with you less. Tapi ini kata-katanya lebih halus. I couldn't agree with you less. Saya tidak bisa setuju dengan kamu sedikit pun. Duh. Tapi dia pakai quote. Ketika dia pakai quote, itu berarti dia ingin menyampaikan ketidaksetujuannya itu dengan cara yang lebih sopan. Polite expression. Kalau pakai can, itu bahasa bebas. Jika kita tidak setuju dengan pendapat teman kita, kita bisa langsung jawab
I cannot agree with you. I cannot agree with you. Saya tidak bisa setuju dengan kamu. Itu ketika when you talking with your friend. Ya, itu adab berbahasa Inggris sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan orang Inggrisnya. Kalau sama teman sendiri, ketika tidak setuju, kita akan bilang I cannot agree with you. Boleh kok, nggak apa-apa. Tapi kalau kita merasa, apalagi sama pemateri, apalagi sama orang tua, ketika mengungkapkan tidak setuju, maka kita akan pakai could. I couldn't agree with you. Ini sebenarnya ada materinya tersendiri nanti tentang polite expression ya, ada, karena bahasa Inggris itu ada tingkatannya. Ketika berbicara dengan orang yang lebih muda, berbicara dengan orang yang lebih tua, itu ada aturannya. Sikap dengan orang yang lebih tua, sikap dengan sesama teman, itu diatur semua dalam tata bahasa Inggris ya. Oke, next. I'm not sure. Saya tidak yakin. Nah, ini lebih I am not sure. Tapi ketika kamu bilang saya tidak yakin, terus keyakinan kamu apa, itu harus jelas. I'm not sure, tapi kalian nggak tahu ke arah mana I'm not sure-nya. Kemudian ada lagi probably not. Mungkin tidak. Probably itu kan probabilitas perubahan, kemungkinan. Probably not, mungkin tidak. Maksudnya tidak setuju lah istilahnya. Kok bahasa Palembang. Keluarnya bahasa Palembang, tidak setuju. Oke, sudah punya kita beberapa contoh tentang ungkapan agree dan disagree. Kita masuk ke contoh percakapan. Saya akan contohkan sendiri dulu. Setelah ini saya akan bawa someone that try to do conversation with me. Ya. Saya akan bawa seorang teman untuk mencoba menjawab ketika saya percakapan. Masa saya percakapan sendiri aja ya. Saya contohkan dulu. Yang pertama ada percakapan tentang setuju. Nanti saya as the person and my friend as the second person ya. Yang pertama tuh, our class is so dirty and trash is everywhere. We won't feel comfortable when we are learning. Ya, kelas kita sangat kotor dan sampah di mana-mana. Kita tidak akan merasa nyaman ketika kita sedang melakukan pembelajaran. When we are learning, ketika kita sedang belajar. Kemudian jawabannya, why don't we sweep the floor and clean the class? Kenapa tidak kita sapu lantai dan bersihkan kelas? Why don't we sweep the floor and clean the class? Kemudian dijawab lagi oleh the first person, I will say that. Let's do it. Sudah masuk ke pernyataan setujunya adalah I will say that. Saya akan mengatakan itu. Kalau bahasa itu kampung saya itu nenunggung. Let's do it. Ayo kita lakukan. Let's itu dari kata let us do it. Ayo kita lakukan. Ayo kita lakukan. Let's do it. Jawabannya adalah okay. Nah, saya akan bawa
teman saya untuk ikut melakukan percakapan bersama saya. Ayo. I'm as the first person and you as the second person. Ayo, kita mulai percakapan ya. Harap maklum kalau saya aja sering kalian heboh sendiri ya ketika mencoba berbahasa Inggris, karena Allah Akbar. Mana ini? Sini, silakan tampil bersama saya, Mr. Ujang. Yuk, Mr. Ujang S. Rian, I'm S. Tommy ya. Okay, come here. Please sit down in here. Silakan duduk di sini. Kita mulai percakapan. Ya. No. Oh my God. Nah, okay. Sudah siap ya? Our clothes is so dirty. Bagaimana kalau kita langsung praktek aja biar enak ya? Ya kita di sini aja. Kalian tunggu ya. Okay, come here. You must prepare. Come here. Okay, I'm sorry. This is for you. You can. Okay. Okay, come here. We do expression of agree, yeah. We assumption this is the class. Okay. Our class is so dirty and trash everywhere. We won't feel comfortable when we are learning. Why don't we sweep the floor and clean the class? I will say that. Let's do it. Okay. Okay. Thank you. Okay, the next we have expression of disagree. Ya, saya contohkan dulu expression of disagree. I think it will be nice to go hiking this holiday. Saya pikir ini akan menarik ketika kita pergi jalan-jalan liburan ini. Nanti akan dijawab, that's not what I think. I want to go to the beach. Itu tidak ada di pemikiran saya. Saya ingin perginya ke pantai. Oke? Kita coba. So big body. Okay? I'm Tommy and you Rian. Not with the sweet. Okay, I think it will be nice to go hiking this holiday. That's not what I think. I want to go to the beach. The beach. Okay, thank you very much. Okay, finish. Okay. Itu adalah contoh percakapannya. Okay. And then you must do English worksheet. Silakan kerjakan English worksheet. Sebenarnya saya lupa menambahkan di English worksheet kalian. Saya inginnya ada video percakapan. Siapapun yang ada di rumah bisa kalian coba untuk join to do conversation about expression of disagree dan expression of agree. Kalian bisa melakukan jelas lebih baik dari saya ya, karena saya tahu anak 9 grade of SMP Alam Balikpapan punya sudah biasa bikin video ya. Saya berharap kalian bisa melakukannya untuk membuat video dan tanpa merasa keberatan, karena saya ingin lihat bagaimana kalian mengekspresikan agree dan disagree, kemudian sedikit melakukan speaking in depth, sedikit banyak ya, lebih banyak lebih baik, karena kalian adalah kader selanjutnya as the
apa ya, as the people that have the good way to be the leader, ya, pemimpin yang terbaik ke depan. Oke, kalian bisa lihat this video tutorial in the channel YouTube Melinda Sri Wahyuni English. Finally, thank you very much. I'm sorry. Thanks for your attention. Alhamdulillahirabbil alamin. I am Melinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.